Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah serta salawat kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa ba'as bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat IHCS? Semoga baik ya. Supaya kegiatan kita menjadi lebih berkah, ayo kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk memudahkan kita, mari kita analisis tujuannya. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep pemuaian. Yang kedua, mengetahui persamaan pemuaian zat padat. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis pemuaian. Pernahkah teman-teman memperhatikan kabel padat yang listrik, di mana pada pagi hari tampak kabelnya kencang, namun pada siang hari tampak kendor? Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, ternyata setelah diamati, proses tersebut yang disebut dengan pemuaian. Jadi, pada siang hari kenapa kabel tersebut berubah menjadi kendor? Karena adanya paparan sinar matahari yang membuat suhunya meningkat sehingga berubah menjadi kendor. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat suhunya meningkat disebut sebagai pemuaian. Adapun jenis-jenis pemuaian, yang pertama pemuaian zat padat, yang kedua pemuaian zat cair, dan yang ketiga adalah pemuaian gas. Kita beralih ke pemuaian zat padat dulu. Pemuaian zat padat merupakan bentuk perubahan panjang akibat suhu dinaikkan di mana dapat dilihat pada benda keras yaitu logam, aluminium, besi, dan seterusnya. Nah, untuk pemuaian zat padat bisa dilihat dan dihitung pada luas, volume, dan panjang. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya adalah pemuaian panjang. Seperti apa itu? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, kenaikan suhu, dan jenis benda, di mana alat ukur pemuaian panjang adalah Mohs-Heimdallr. Selain itu, terdapat rumus untuk menghitung pemuaian panjang sebagai berikut. Nah, teman-teman, ini dia persamaan untuk pemuaian panjang, persamaan untuk pemuaian luas, dan persamaan untuk pemuaian volume. Bisa dilihat dan dipahami ya teman-teman. Nah, di bawahnya itu terdapat keterangan. Jadi, harus seperti apa pengaplikasiannya? Nanti kita bahas di akhir video. Kita lanjut dulu ke pemuaian zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair hanya pemuaian volume dan pemuaian ruang. Semakin tinggi suhu yang ditambahkan, maka semakin besar pula muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda, meskipun volume awalnya sama, namun setelah dipanaskan volumenya berbeda. Contohnya seperti tadi, ketika air dipanaskan, semula air yang kita panaskan banyak. Nah, lama-kelamaan airnya akan semakin menyusut. Pada umumnya, setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali air jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Nah, di sini akan terjadi penyusutan. Sifat keanehan air tersebut disebut anomalia air. Perhatikan grafiknya. Dari grafik ini diperoleh pada suhu 4 derajat Celcius, di mana A adalah volume air terkecil dan B adalah jenis air terbesar. Karena pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, maka pada pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan berikut. Bisa dilihat ya. Kita lanjut ke pemuaian gas. Pemuaian gas terjadi pada mobil atau motor yang sedang berjalan di jalan.
dan tiba-tiba ban mobil atau motor tersebut meletus. Ban tersebut meletus karena terjadi pemuaian udara atau gas di dalamnya. Pemuaian terjadi karena terjadi kenaikan suhu udara di ban akibat dari gesekan roda dengan aspal. Jadi, pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Pernyataan ini disebut hukum Boyle. Salah satu penerapan hukum Boyle yaitu pada pompa sepeda. Dari hukum Boyle tersebut diperoleh persamaan pemuaian volume sama dengan tetap, atau secara matematis dapat dituliskan pemuaian 1 dikali dengan volume 1 sama dengan pemuaian 2 dikali dengan volume 2. Jika pada proses pemuaian gas terjadi dengan tekanan berubah, volume berubah, dan suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle dan Gay-Lussac, di mana pemuaian volume per suhu sama dengan tetap, atau secara matematis dapat dituliskan pemuaian 1 dikali dengan volume 1 per suhu pertama dan sama dengan pemuaian 2 dikali dengan volume 2 per suhu kedua. Halo sahabat IHCS, balik lagi di Sarma Ungu di contoh soal pemuaian panjang. Nah, kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, sebuah batang aluminium di mana koefisien dari panjang tersebut adalah 25 dikali dengan 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, panjangnya adalah 2 meter, pada suhu 25 derajat Celcius, pertambahan panjang aluminium tersebut jika suhunya dinaikkan menjadi 125 derajat Celcius adalah. Kita analisis bersama yuk. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui. Kita lihat di sini, yang diketahui adalah koefisien. Diketahui koefisien panjang sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, di sini ada panjang. Panjang bahasa Inggrisnya apa? Long. Benar ya, jadi simbolnya adalah long atau L. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pertambahan panjang. Otomatis ada panjang pertama dan ada panjang kedua. Atau dengan kata lain, panjang mula-mula. Kita tulis L0 atau panjang mula-mula sama dengan 2 meter. Sekarang yang diketahui adalah suhunya. Di sini ada suhu dan di sini juga ada suhu. Nah, suhu pertama adalah 25 derajat Celcius. Kita tulis ya, delta T, atau suhu total sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Nah, suhu mula-mula T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Suhu akhir 125 derajat Celcius. Ini persamaan untuk menghitung suhu keseluruhan. Karena suhu mula-mula sudah diketahui dan suhu akhir sudah diketahui, kita aplikasikan pakai rumus ini. Suhu total sama dengan suhu akhir dikurang dengan suhu awal, atau T dikurang dengan T0. Tinggal masukkan nilainya. Nilai T akhir atau suhu akhir adalah 125 derajat Celcius dikurang dengan suhu awal atau suhu mula-mula sama dengan 25 derajat Celcius. Kita tinggal kurangi nih. Nah, hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Berarti nilai delta T adalah
100 derajat Celcius. Jadi tadi kita sudah melihat ya, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang atau delta L. Nah, persamaan yang akan kita gunakan yaitu delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Kita tinggal masukkan nilai yang diperoleh. L0 hasilnya adalah 2 meter. Nilai koefisien tinggal dimasukkan 25 dikali dengan 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, nilai delta T sudah diperoleh yaitu 100, tinggal masukkan aja nilainya. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. 2 dikali dengan 25 hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Masih ada nilai 100 nih. Nah, ditulis lagi. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 100 dikali dengan 50. Hasilnya berapa teman-teman? Nah, baik teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu nih. 50 dikali 100 hasilnya adalah 5.000 kali 10 pangkat minus 6 per 6 ya, meter. Nah, ini pangkat minus 6 masih bisa disederhanakan. Kita tinggal hapus. Ini dikurangi jadi 3 ya. Jadi hasilnya 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, sekarang kita rubah lagi nih jadi milimeter. Karena tadi rumusnya itu satuannya adalah milimeter. Jadi hasilnya diperoleh 5 milimeter. Ingat ya, kalau misalnya meter per milimeter, dia itu dikali. Jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukron, jazakumullahu khair. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullahu khair. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin semangat untuk mengunggah pembelajaran selanjutnya. See you soon. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.